Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di bagian ini nih, Aka dan Fiona menikah. Tapi rasa bahagia itu tidak berbanding lurus dengan kehidupan Aka dan Fiona. Kira-kira seperti apa yang bikin gak bahagia itu? Cari tahu di bagian ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian itu tuh, yang sedih-sedih itu, mari kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke bagian ini. Masih dini hari, kami semua sudah terbangun gara-gara Tania yang sibuk ingin melihat matahari terbit. Beda dengan aku yang bangun pagi-pagi karena ingin melihat kalau bangun tidur Fiona, apakah tetap cantik? Yes, ternyata tetap cantik. Ternyata walau suka ngeselin, Tania rajin juga membuat kopi tanpa disuruh. Kami duduk di pinggir pantai seperti orang yang tidak ada kerjaan, nunggu matahari. Nunggu matahari terbit. Bukankah matahari tak perlu ditunggu karena setiap pagi akan terbit? Indah juga dunia pagi ini. Duduk di pinggir pantai sama orang yang dikasihi. Walau dicerewetin pagi-pagi udah ngerokok, ya mau gimana lagi. Kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Pagi-pagi mesti ngopi dan ngerokok. Kebiasaan yang jangan ditiru ya. Joko dan Opik mungkin baru pertama kali lihat air sebanyak ini, atau mungkin masa kecil kurang bahagia. Pagi-pagi sudah main air tuh, padahal cuaca masih dingin. Yana pergi membelikan makanan buat kami. Setelah Yana, kami sarapan bersama. Iren meminta izin duduk dekat Fiona dan aku. Aku menatap Fiona dan Fiona mengizinkan. Sebenarnya apa yang Iren inginkan? Sesekali Iren mengajak bicara Fiona dan Fiona membalas cukupnya. Beres sarapan, aku bilang ke Fiona, aku mesti ke WC. Fiona mengangguk dan saat itu pula ku dengar Iren meminta bicara berdua dengan Fiona. Aku sebenarnya tak ingin meninggalkan mereka berdua, tapi panggilan alam ini tak bisa kutolak. Walau akhirnya aku tak bisa konsentrasi memenuhi panggilan alam ini. Aku khawatir Iren berkata yang bisa mengganggu hubunganku dan Fiona. Tapi semua kekhawatiran aku tak berarti. Aku lihat Iren dan Fiona ngobrol dengan sesekali tersenyum di antara mereka. Lebih baik aku tak mendekati mereka dahulu, memberi waktu pada mereka untuk bicara. Aku melangkahkan kakiku mendekati Joko dan teman-teman yang lainnya. Wah, lagi ngobrolin apa sih? Kok kayaknya seru? Ngobrolin elu, kapan lu merit? Gak tahu, nunggu momen yang tepat. Nah, kamu kapan? Gue masih lama, kayaknya ya. Nunggu tamat elu, lanjut sampai S1 apa D3 aja. Lanjutlah. Asik berarti, yang ngeselin di kelas masih ada, kata Intan. Gak nyangka ya, aku punya fans. Kalian luar biasa. Fans dari Hong Kong. Yang jelas gue gedek banget dideketin elo, Kak, kata Joko. Udahlah Joko, terima nasib kegantengan aku di atas kamu, kataku. Tuh kan, belum 5 menit udah ngeselin, kata Joko. Emang bener, Aka lebih ganteng. Nyesel gue milih Joko, katanya bercanda. Tak ada kata terlambat untuk mencoba kegantengan aku loh, kataku. Erni, teganya kamu. Aka, awas ya, ngeselin banget loh, kata Joko. Joko melemparku dengan sandal. Untung aku ahli ngeles. Ku ambil sendal yang dilempar Joko. Ku ambil dan ku lempar ke laut. Aka, itu sendal keramat gue. Kampret lo ya. Dan Joko mendekatiku dan aku berlari. Akhirnya terjadi acara kejar-kejaran ala Fast and Furious versi lari nyeker. Teman-teman yang lain tertawa dan menyemangati kami untuk terus berlari. Joko, udah dulu capek. Tuh, ada cewek 2 cakep putih. Kayaknya mau diajak kenalan, kataku. Mana yang itu, gue duluan yang kenalan, kata Joko. Joko menghampiri kedua cewek manis itu. Dari kejauhan aku memberi isyarat pada 2 cewek itu kalau Joko agak miring, dan kedua cewek itu tertawa dan melambaikan tangan ke arahku. Aku lihat pelan Erni mendekati Joko
yang sedang asik ngobrol dengan kedua cewek itu. Dan Ernie menjewer telinga Joko. Kami pun semua tertawa. "Ah kak, ini gara-gara kamu," kata Joko berjalan sambil dijewer Ernie menuju tempat semula. "Dasar ganjen, gak bisa lihat cewek terang dikit, langsung nyosor." "Aka dari tadi diam di sana," ucap Ernie. Aku mendekati ke Ernie dan Joko. "Maaf, apa perlu dibantu ngejewernya?" kataku. "Oh, dengan senang hati. Teman-teman semua tolong bantu jewer cowok ganjen ini ya," kata Ernie. "Aka kampret, awas lo ya," kata Joko. Opik, Dadan, Maya, Intan datang mendekat dan terjadilah pengeroyokan jeweran. Cubitan dan gelitikan bertubi-tubi mendarat di tubuh Joko dan akhirnya Joko kabur dikejar teman-teman sambil tertawa. Kulihat Iren beranjak dari Fiona dan ikut mengejar Joko. Aku ke arah Fiona dan kemudian duduk di sebelahnya. "Yang, minum apa? Mau dong. Es kelapa muda, tinggal segelas. Mau nggak segelas berdua?" kata Fiona. "Mau bingits. Tadi ngobrol apaan sih sama Iren?" kataku. "Apa ya? Mau tahu? Apa mau tahu bingit?" kata Fiona. "Mau hati kamu," kataku. "Ntar gimana dong? Aku hidup gak punya hati. Kan hatinya kamu minta," kata Fiona. "Terus ngobrolin apa sama Iren?" "Ih, kepo bingit sih. Kasih tahu nggak? Kalau nggak dicium nih. Cium aja kalau berani," kata Fiona sambil memejamkan mata dan seperti menantang. Yes, kesempatan langka. Tapi dasar sial, baru mau dilaksanakan muncul Tania. "Lagi pada ngapain sih?" kata Tania. "Ganggu orang aja nih bocah." "Terusin aja, kenapa merasa terganggu?" kata Tania tanpa dosa. "Dek, udah pernah nyobain ketek orang marah gak?" kataku sambil mengelap ketekku dan mencoba mengelap muka Tania pakai tangan yang bekas ngelap ketek. Kontan Tania berteriak dan lari menjauh dan ku kejar dan terjadilah acara kejar-kejaran lagi. Fiona menertawakan aku dan Tania. Kulihat Fiona menerima telepon di HP-nya. Aku masih mengejar Tania yang lari dari kejaran aku. "Aka, sini!" teriak Fiona. Aku menghampirinya. "Ada apa, Yang?" "Papa masuk rumah sakit, kita harus pulang," kata Fiona cemas. "Ya udah, aku bilang yang lainnya ya," kataku. Aku menghampiri Denny dan Indri bilang mesti pulang karena papanya Fiona masuk rumah sakit. Kemudian aku pamit sama Joko dan kawan-kawan untuk pulang duluan karena papa Fiona sakit. Akhirnya aku, Denny, Fiona, Indri, Tania pulang duluan ke kota. Mobil sudah masuk tol dalam kota menuju arah rumah sakit. Tante Sinta menelpon memberitahu kalau Om Hadi sudah boleh pulang oleh pihak rumah sakit. Ternyata Om Hadi terkena serangan jantung ringan. Mobil diarahkan menuju ke rumah Om Hadi. Tiba di rumah Om Hadi, kami langsung turun dan menuju kamar. Tampak Om Hadi berbaring di atas ranjang. Di dalam kamar ada Tante Sinta menemani. Kami menanyakan keadaan Om Hadi dan Om Hadi menjawab sudah lumayan. "Aka, Fiona, Om ingin bicara dengan kalian berdua." "Iya Om." "Tante tunggu di luar ya nak. Dan Aka, Fiona," kata Tante Sinta. Denny, Indri, Tania dan Tante Sinta beranjak keluar kamar. "Aka, kemarin Om berencana Om dan Tante akan menikah lebih dulu. Tetapi melihat kondisi Om seperti ini, Om berharap kalian menikah terlebih dahulu." "Kalau aku terserah Fiona Om. Bila Fiona setuju, aku akan bicarakan dengan ibu saya." "Kalau kamu bagaimana Fiona?" "Fiona bagaimana papa aja." "Ya udah, kalau gitu kamu cepat bicarakan sama ibu kamu, Aka. Nah, besok kamu pagi-pagi kesini pakai pakaian rapi. Kamu besok mulai belajar kelola usaha Om. Nanti kalau kamu sudah mulai masuk kuliah lagi, kamu bisa pulang kuliah kerjanya." "Iya Om." "Fiona, Aka, bila terjadi sesuatu sama Om, semua surat penting ada di brankas di kamar ini. Nomornya Fiona sudah hafal. Aka, Om minta kamu jaga Fiona baik-baik dan jangan sakiti Fiona ya." "Siap Om, saya akan lakukan yang terbaik." "Papa jangan bilang gitu. Papa akan baik-baik saja." "Papa hanya jaga-jaga nak. Semoga kalian bahagia." "Amin, semoga kita semua bahagia." "Ya udah,
Pasti kalian capek dari perjalanan jauh dan juga Om mau istirahat. Aku dan Fiona keluar kamar. Fiona, Aka, Tante, dan Tania mau pulang dulu, kata Tante Shinta. Iya Tante, kataku dan Fiona. Aka, gue juga mau pulang dulu ya sama Indri. Gue udah pesen taksi biar kamu gak perlu nganter, kata Denny. Makasih ya Sob atas segala pengertian kamu. Kita kan say forever, balas Denny. Kami bersalaman, Tante Shinta, Tania, Denny, Indri pulang. Yang, kenapa kamu jadi mau cepet nikah sama aku? Kemarin-kemarin ingin Tante Shinta duluan. Aku kan kasihan sama papa. Oh, kalau papa gak nyuruh gak mau. Ya mau juga sih, kata Fiona malu-malu. Aku pulang dulu ya, mau ngobrol sama ibu. Lagian pagi-pagi mesti kesini. Iya, hati-hati di jalan ya. Bawa aja mobil aku, kan calon pengusaha. Mau lo ah? Mau panggil taksi aja? Udah bawa aja biar pagi-pagi gak terlambat. Ya deh. Cup, Fiona ngecup keningku. Aku balas kecup keningnya. Aku membawa mobil menyusuri jalan kota. Ada kata-kata Om Hadi yang bikin aku gak tenang. Firasatku berkata, tapi kututupi dengan berdoa. Semua diberi keselamatan. Sampai di rumah, kuparkirkan mobil di halaman dan masuk rumah. Kulihat ibu sedang menonton sinetron. Lalu aku ajak bicara bahwa Om Hadi memintaku segera menikah dengan Fiona. Ibuku panjang lebar menasihatiku tentang pernikahan dan akhirnya ibu setuju. Bahagia aku rasakan saat itu. Ku peluk ibu dan mencium tangannya. Aku pergi mandi dan setelah mandi makan masakan ibu. Beres makan, aku ngobrol dengan ibu sebentar. Kemudian aku tidur. Dalam tidur, aku bermimpi seorang lelaki menawarkan bulan dan matahari. Aku ingin keduanya, tetapi lelaki itu hanya memperbolehkan salah satu dan aku memilih bulan. Ketika aku terbangun dari tidur mimpi itu, membuatku berpikir, apa arti mimpi itu? Hidup adalah perjalanan, hidup yang penuh liku-liku. Pagi itu aku bersiap berangkat ke rumah Fiona. Belum juga berangkat, Fiona menelpon agar aku mengajak ibu ke rumahnya. Aku segera memberitahu ibu. Ibu yang belum siap jadi sigit ngomel ke aku. Kenapa gak bilang dari semalam? Kata ibu. Setelah menunggu agak lama, ibu siap dan kami berangkat. Singkat cerita, kami sampai di rumah Om Hadi. Fiona membukakan pintu dan kemudian mencium tangan ibuku. Ibuku diajak masuk ke kamar Om Hadi dan aku disuruh menunggu di ruang tamu. Lama ibu dan Om Hadi berbicara, menurut Fiona, keadaan Om Hadi kurang begitu baik sejak malam. Akhirnya ibu keluar juga. Ibu berbicara sebentar dengan Fiona. Lalu ibu mengajak pulang. Aku ke kamar Om Hadi pamit pulang dan Om Hadi berpesan agar aku segera berbicara dengan ibu. Setelah pamitan dengan Om Hadi, aku pamit pada Fiona. Aku dan ibu pulang. Aku menyetir mobil dengan perasaan tak karuan. Ada apa dengan Om Hadi? Apa yang dibicarakan dengan ibu? Ibu, apa tadi yang dibicarakan dengan Om Hadi? Kataku. Om Hadi ingin kamu menikahi Fiona dalam waktu seminggu ini. Apa gak salah bu? Bagaimana persiapan? Dan segala macamnya. Apa jawaban ibu? Ibu jawab, iya ibu setuju. Awalnya ibu mengira Fiona hamil duluan. Tapi akhirnya Om Hadi jujur, dia lagi sakit keras. Om Hadi sakit keras? Maksudnya gimana? Ibu juga gak tahu sakit apa. Yang jelas Om Hadi ingin kalian segera menikah. Dan ibu mengerti alasan Om Hadi. Kalian menikah dulu, biar resepsinya belakangan, kata ibu. Aku mengerti bu, kataku. Walau umur kamu 21 tahun, ibu harap kamu sudah berpikiran dewasa. Karena pernikahan bukan main-main, banyak tantangan ke depannya. Sampai rumah, kamu segera urus surat nikah. Ibu mau hubungin kakakmu dulu ya. Ibu pikir lebih baik begini sebelum ibu pindah ke kota lain. Tinggal dekat kakakmu itu, kalian sudah menikah terlebih dahulu, kata ibu. Iya ibu, doakan ya. Doakan ya ibu, agar anakmu ini jadi orang yang berguna bagi keluarga, kataku. Iya, ibu selalu mendoakanmu. Jangan bilang Fiona papanya sakit keras dan seharusnya ibu gak boleh bilang ini kepadamu, kata ibu. Sampai di rumah, aku mulai mengurus surat
NA. 3 hari kemudian aku ke rumah Fiona memberikan surat NA ke Fiona. Di sana ada Tante Sinta dan Tania. Lama aku berbicara dengan Tante Sinta, sama sepertiku. Tante Sinta menasehatiku dan aku dipanggil Om Hadi ke kamarnya. Om Hadi menasehatiku panjang lebar. Kulihat Om Hadi pucat, tak seperti hari-hari yang lalu. Setelah lama aku bicara dengan Om Hadi, aku keluar dan duduk di taman dan Fiona menghampiriku. "Kak, apa yang kamu pikirkan? Sepertinya kamu resah," kata Fiona. "Takdir hidup ini kadang ku tak mengerti. Tiba-tiba saja kita akan menikah. Apakah kakak gak mau menikah denganku?" "Bukan seperti itu. Hanya aku belum punya apa-apa untuk bahagiakan kamu. Hadirmu di sini cukup buatku bahagia kok," kata Fiona. Pikiranku melayang. Seperti apa takdir ke depan yang akan aku jalani? Entahlah. Manusia hanya menjalankan skenario dari Tuhan. Tak tahu apa yang akan terjadi esok di kemudian hari. Ya, besok adalah hari pernikahanku. Walau sederhana saja, tetap membuatku deg-degan. Walau hanya akad saja, tetap merupakan hari bersejarah bagiku. Malam ini, aku kembali diberi nasihat oleh ibu, paman, Teh Ida, Mas Indra. Karena aku yakin mereka seperti itu karena mereka sayang padaku. Malam itu aku sulit untuk tidur. Ketika tertidur pun lewat tengah malam. Dan aku bermimpi lagi. Kali ini aku bermimpi aku dan Fiona duduk di tepi pantai menatap sang surya sedang tenggelam dan Fiona menangis. Aku terbangun dibangunkan ibu. Aku mandi dan berpakaian rapi, kemudian sarapan bersama keluarga. Tak lama datang Ustadz dan Pak RT tetanggaku yang akan ikut menjadi saksi. Kemudian datang Denny dan Indri. Mereka pakai pakaian batik yang berpasangan. Mereka sangat serasi. "Lu udah nyusul gue duluan nikah, hebat lu bro," kata Denny. "Kapan kamu nyusul Den?" kataku. "Beres kuliah, gue langsung lamar Indri. Semoga keinginanmu terkabul." Kami berangkat menuju rumah Fiona. Singkat cerita, kami sampai di rumah Fiona dan disambut Om Warman, kerabat Om Hadi. Kami masuk ke rumah dan sudah ada penghulu, Tante Sinta, Tania, dan Om Jaya, pengacara Om Hadi. Belum tampak Om Hadi dan Fiona. Tante Sinta dan Om Warman dengan ramah mengajak ngobrol rombongan dari pihak keluargaku. Tak lama kemudian muncul Om Hadi yang jalannya di papa Fiona. Fiona sangat cantik dengan dandanan pengantin. Akhirnya acara dimulai. Setelah sambutan dari Ustadz dilanjut dengan acara ijab kabul. Kulihat Om Hadi susah payah berbicara tapi tetap dipaksakan. Setelah selesai acara ijab kabul, aku dan Fiona bergantian bersimpuh di hadapan ibuku dan Om Hadi yang kini resmi jadi mertuaku. Qabiltu taswijah wa nikah li nafsi bidalik. Om Hadi entah mengapa saat itu memelukku erat dan lama sambil berkata, "Jaga baik-baik Fiona." Aku tahu Om Hadi menangis karena air matanya membasahiku pula. Kemudian kami berfoto-foto keluarga. Hari yang bahagia. Kemudian kami melanjutkan acara makan-makan. Setelah acara makan keluarga, rombongan keluarga ibu pulang, disusul Om Warman dan Om Jaya. Aku meminta Tante Sinta untuk menginap, tapi Tante Sinta menolak dengan alasan tak mau mengganggu kami. Ku tatap lekat wajah Fiona. Wajah yang selama ini membuatku semangat, kini resmi jadi pendamping hidupku. Beribu rasa ingin terucap, tapi sulit kekeluarkan. Aku duduk berdampingan dengan Fiona. Kami mengunggah foto-foto kami ke Instagram dan muncul komenan yang lucu-lucu dari teman-teman. Bahkan Joko pun akhirnya mengakui kegantenganku di foto. Bahkan teman-teman banyak yang iri. Tiba-tiba jerit Bibi terdengar. Aku segera menghampirinya. Astaga, kulihat Om Hadi pingsan. Dan kata Bibi, Om Hadi jatuh ketika hendak ke kamar mandi. Aku panik dan memanggil Fiona. Fiona pun sama paniknya seperti aku. Aku meminta Bibi memanggil Pak Yayat untuk menyiapkan mobil. Kusuruh Fiona berganti pakaian. Setelah mobil siap, aku pangku Om Hadi menuju mobil dan Fiona menyusul naik mobil. Kami berangkat menuju rumah sakit. Sepanjang jalan, Fiona menangis. Aku hanya bisa berdoa sepanjang itu. Ketika kami sampai di rumah sakit, langsung menuju ruang IGD. Beberapa perawat membantu membawa Om Hadi dengan ranjang dorongnya. Fiona menangis dalam dekapanku.
Kami menunggu dengan cemas-cemas. Lama waktu berjalan, tiba-tiba datang seorang dokter dan berkata, dia telah berusaha semaksimal mungkin, tetapi segala sesuatunya Tuhan yang menentukan. Kemudian mengajak kami ke tempat Om Hadi. Aku melihat Om Hadi tersengal-sengal. Aku membaca talqin di telinga Om Hadi. Tak lama, nafas Om Hadi seperti berhenti dan alat pembaca denyut jantung menunjukkan garis lurus. Aku panik. Aku memanggil dokter. Dokter memeriksa dan menggelengkan kepala. Fiona berteriak, "Papa!" dan kemudian pingsan. Aku memegangi Fiona, mendudukkan Fiona di kursi dokter dan seorang perawat menolongku memegangi Fiona. Saat itu, aku tak bisa berkata apa-apa. Hanya air mata yang keluar dari mataku membanjiri pipiku. Kakiku lemas, otakku tak bisa berpikir. Setelah agak lama aku berpikir harus menelpon siapa. Aku pertama mencoba menelpon Tante Sinta. Lama teleponku tak diangkat. "Halo Kak, ada apa jam segini telepon?" kata Tante Sinta. "Maaf Tante." Lama aku terdiam. "Kak, ada apa? Cepat bilang," kata Tante Sinta. Papa Hadi meninggal," kataku. Terdengar jeritan Tante Sinta terdengar di seberang telepon sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo, ini kakak Aka, ada apa Kak?" Suara Tania menggantikan suara Tante Sinta. "Papa Hadi meninggal, kami sedang di rumah sakit," kataku. Terdengar suara tangis Tania. "Kak, sudah dulu, Tania mau tenangin mama," kata Tania dan telepon pun terputus. Ya Tuhan, begitu mudah kau putarkan takdir hidupku. Mestinya malam ini kurasakan bahagia, tapi kesedihan yang dalam ku dapat. Jenazah Om Hadi diurus pihak rumah sakit. Aku menunggu Fiona yang pingsan. Aku BBM Teh Ida karena aku sudah bisa berkata-kata. Aku BBM Teh Ida, mertuaku meninggal dan aku di rumah sakit. Aku tak berharap BBM ku dibaca karena sudah lewat tengah malam. HP ku bergetar. BBM ku dibalas bahwa Teh Ida dan Mas Indra akan segera ke rumah sakit. Aku melihat Fiona siuman. Lalu Fiona berteriak, "Aku mau papa!" Ku peluk erat Fiona yang menangis keras di dadaku. Baju pengantinku harusnya penuh kebahagiaan, tapi ini penuh air mata kesedihan Fiona dan aku. Ya Allah, kuatkan dan beri kesabaran padaku menjalani takdir hidupku. Dalam kesedihan mendalam, aku tak mampu berpikir jernih. Untung Mas Indra dan Teh Ida datang. Teh Ida menenangkan Fiona dan Mas Indra mengajakku mengurus administrasi dan mengeluarkan jenazah. Aku menyuruh Pak Yayat membantu mempersiapkan rumah dan membantu untuk pemakaman. Aku menelpon Om Warman memberitahu meninggalnya Om Hadi. Singkat cerita, setelah disemayamkan di rumah, kami semua sepakat dari itu juga jenazah dimakamkan. Diiringi rintik hujan, pemakaman dilakukan di pemakaman keluarga. Di tengah prosesi pemakaman, Fiona dan Tante Sinta pingsan hingga terpaksa dibawa ke rumah. Aku berdiri di tanah merah makam Om Hadi, orang terbaik yang pernah mengisi hidupku. Pikiranku melayang, teringat ketika waktu dulu kehilangan kekasihku tersayang. Para pelayat sudah pulang, hanya tinggal aku dan Om Warman yang menemaniku dan memberi semangat padaku. Dari jauh, kulihat sosok sedang menangis di sebuah makam. Anehnya, dari jarak sejauh itu, aku mendengar sosok itu menangis karena tak ada yang mendoakan dia. Aku pun mendoakan sosok itu. Tak lama, sosok itu hilang bersama hembusan angin. Om Warman mengajakku pulang dan kami pun pulang. Aku mengajak ibu dan Tante Sinta tinggal sementara bersama untuk menemani kami. Ibu menerima, tapi Tante Sinta menolak karena tak kuat selalu teringat kenangan bersama Om Hadi. Hari-hari yang kulalui masih diliputi kesedihan. Fiona masih sering menangis dan mengurung diri tak mau makan. Untung ibuku sabar membujuk dan menyemangati Fiona. Kulihat ibu sangat menyayangi Fiona seperti anak sendiri. Bahkan ibu yang mengurus acara tahlil dan setiap malam tahlil Tante Sinta hadir. Di malam ketujuh, aku berbicara dengan Tante Sinta.
Ku bilang aku tetap menganggap Tante Shinta sebagai ibuku juga, dan menganggap Tania adikku juga. Aku minta Tante Shinta menyayangi Fiona seperti anaknya. Tante Shinta memeluk kami menangis dan bilang akan mengakui kami sebagai anaknya walau belum menikah dengan Om Hadi. Hari ini ibu meminta izin untuk pulang ke rumah, mau mengurus pindahan barang rumah ke rumah baru di luar kota, dan ibu menyuruhku menemani Fiona karena kepindahan barang-barang sudah diurus Mas Indra, dan aku mengiyakan. Aku berencana pergi ke lembaga yatim piatu menyumbangkan sedikit uangku. Semoga bisa jadi amalan yang mengalir bagi Om Hadi. Aku ajak Fiona. Fiona mengiyakan. Jam 10 pagi kami tiba di panti asuhan. Setelah memberikan uang, aku minta izin pengurus panti memberikan makanan dan pakaian yang kami bawa dan melihat anak-anak panti. Pengurus panti mengizinkan aku dan Fiona melihat anak-anak yatim itu, dan perhatian Fiona tertuju pada satu balita yang lucu. Bahkan Fiona meminta izin memangku bayi itu. Pertama kali setelah meninggalnya Om Hadi, kulihat Fiona tersenyum. Aku mengobrol ringan dengan pengurus panti dan Fiona sepertinya asik dengan bayi itu. Tak lama kemudian kami pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, Fiona mendekap tanganku erat. Semoga ini awal Fiona bisa move on. Singkat cerita, keesokan harinya aku terbangun dengan belayan lembut di pipiku. Fiona membangunkanku untuk pertama kali. Fiona membangunkanku nih. Kali ini wajahnya berseri. Dia menyuruhku mandi dan menunggu di meja makan. Beres mandi, aku makan bersama dengan Fiona. Beres makan, Fiona mengajakku duduk di kursi taman. Di kursi taman itu, Fiona menyandarkan kepalanya di bahuku. Yang, terima kasih telah mengajakku ke panti. Aku jadi tersadar betapa beruntungnya aku. Walau ditinggal papa, aku masih mendapat kasih sayang dari kamu, dari ibu, dan dari Mama Shinta. Kamu jangan sedih terus. Jalan kita masih panjang. Di depan masih ada jalan berliku yang mesti kita tempuh, kataku. Iya, waktu di panti aku melihat bayi kasihan, masih kecil, tak punya orang tua. Tapi untungnya masih ada yang peduli. Begitulah hidup. Tapi Allah adil memberi kasih sayang kepada bayi itu, walau bukan dari orang tua, tapi ada orang di sekelilingnya, kataku. Tampak seseorang memasuki halaman. Ternyata Tania datang sendirian. Tania gak sekolah? Tanyaku. Ih kakak, kan hari ini hari Minggu, kata Tania lalu duduk di sebelah Fiona. Mama sehat? Tanyaku. Sehat kak, nitip salam ya buat kakak sama Kak Fiona. Pada ngelamunin apa sih? Ikutan dong, nih aku bawa cemilan. Ngelamunnya sambil ngemil, biar seru, kata Tania dengan gaya tengilnya. Tumben bawa makanan, biasanya juga minta jajan, kataku. Kan nyogok dulu, nanti baru minta jajan, kata Tania. Bisa aja kamu, kata Fiona sambil tertawa. Sungguh bahagia hatiku melihat Fiona kembali tertawa. Gimana komen teman-teman? Ketika di hari bahagia, kita malah kehilangan seseorang yang kita sayang. Cobaan beratkah? Ya, itu relatif ya. Tergantung kita menyikapinya. Dan Aka dan Fiona akhirnya semangat kembali lagi. Apresiasi setinggi-tingginya buat Tauco Lama ya. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya nyimak di sini. Dan admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga urusan kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa.